Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar materi PPKN dengan KD mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di rumah. Tapi sebelum kita belajar materi PPKN ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita semua baca sama-sama, membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ya, semoga hari ini kita dilancarkan dalam belajarnya. Amin. Nah, anak-anak, sebelumnya kita pernah belajar Pancasila bukan? Nah, untuk materi kali ini itu berhubungan dengan Pancasila sila ketiga yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Apa sih itu Persatuan Indonesia? Yaitu di sini adalah bekerja sama, bersatu. Nah, kali ini kita belajar apa itu mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman. Baiklah, Ustazah akan lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, yaitu untuk mengetahui macam-macam kegiatan kerjasama di rumah. Yang kedua, mengetahui macam-macam kegiatan kerjasama di lingkungan rumah. Ya, baiklah anak-anak, langsung sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu nah, di sini Ustazah akan menjelaskan kegiatan kerjasama di rumah. Anak-anak sekalian, tentunya kalian ingin mempunyai rumah yang di dalamnya bersih, kalian bisa merasa nyaman. Nah, bagaimana supaya kita bisa merasa nyaman? Tentunya kalian semua harus bekerja sama untuk membersihkannya kan. Nah, bagaimana supaya pekerjaan yang kita kerjakan itu bisa cepat selesai? Ya caranya dengan bersama semua anggota keluarga bekerja sama melakukan kegiatan membersihkan rumah. Contohnya, misalnya membersihkan dan merapikan kamar ya. Biasanya kalian kalau bangun tidur harus dirapikan sendiri ya. Kemudian ketika ibu sibuk di dapur, kita harus ikut membantu ibu, misalnya mencuci piring. Atau melihat kaca jendela rumah kita kotor. Nah, kita semua harus sama-sama ikut bekerja bakti membersihkan kaca jendela. Atau ada yang menyapu, tadi ada yang merapikan kamar ya. Itu adalah contoh kegiatan kerjasama di rumah untuk menjaga kebersihannya. Saya lanjutkan materi berikutnya. Anak-anak, selain tadi kegiatan membersihkan kamar atau menyapu, misalnya contoh yang lain adalah di sini kerjasama ketika ada salah satu anggota keluarga kita ada yang sakit, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita sebaiknya menggantikan tugasnya untuk sementara, ya. Nah, contohnya di sini Ustazah punya contoh. Ibu Ali sedang sakit. Nah, Ali dan Ayah yang harus menggantikan tugas ibu. Ali mengepel lantai, sedangkan Ayah memasak. Ali dan Ayah bergantian untuk memberikan obat untuk ibu. Ini salah satu contoh saling kerjasama ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit. Tentunya kalian pernah kan mengalami hal seperti ini? Contoh yang lain selain
merawat anggota keluarga kita yang sakit. Contoh lain bekerja sama adalah ketika kita bersama keluarga pergi berbelanja. Ketika kita belanja ke pasar, tentunya di pasar tuh sangat ramai, bukan? Nah, ketika ibu sibuk ini ya membeli sayur, membeli bahan-bahan makanan, maka kalau kalian ikut, kalian tidak boleh pergi kemana-mana. Kalian harus tetap bersama ayah dan menurut perintah ayah. Ketika ibu sudah selesai berbelanja, ya kita ikut harus membantu menolong, membawakan barang belanjaan. Iya. Di samping ayah, ya kita juga bisa ikut membantu membawakan banyak. Jangan cuman kalian itu ikut tapi cuman minta dibelikan mainan atau minta dibelikan makanan, tapi tidak mau membantu. Itu tadi ya contoh kerjasama. Untuk kerjasama yang berikutnya adalah ini. Apakah kalian punya pengalaman bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan selain tadi kerjasama di rumah? Di sini Ustazah akan menjelaskan contoh kerjasama menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak kita, alhamdulillah ya, tinggal di lingkungan yang bersih, ya, tidak tidak tinggal di lingkungan yang kumuh atau banyak sampah yang berserakan, tapi kita tinggal di lingkungan yang bagus, ya, lingkungannya bersih. Nah, contoh dari pengalaman kalian misalnya ikut menjaga kebersihan itu apa? Misalnya, contohnya adalah kita ikut bekerja bakti membersihkan selokan. Ya, biasanya dilakukan hari Minggu. Apalagi sekarang musim hujan, pasti banyak sampah-sampah yang menyumpat ya di selokan. Atau banyak juga jalan-jalan yang berlubang ya karena airnya kan tidak lancar mengalir. Nah, itu jalan yang berlubang itu membahayakan pengguna jalan. Nah, biasanya warga bersama-sama menambal jalan yang berlubang itu, ya. Atau bisa juga melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar rumah agar kelihatan asri. Itu tadi misalnya contoh-contoh kerjasama di lingkungan sekitar kita. Kalian punya pengalaman enggak? Pasti tentu pernah ya ikut menjalankannya ya, ikut kerja bakti. Berikutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan itu tanggung jawab siapa sih? Ada yang tahu? Tanggung jawab semua warga. Ya, kalau warganya itu peduli dengan kebersihan dan bisa bekerja sama dengan baik, maka pasti lingkungannya itu bersih, bagus, ya, indah dipandang. Nah, dengan bekerja sama, pekerjaan terasa lebih ringan dan pekerjaan cepat selesai. Bagaimana sih contohnya bentuk kerjasama menjaga kebersihan? Contohnya tadi yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, yaitu kita harus ikut bekerja bakti membersihkan sampah di lingkungan sekitar rumah. Biasanya di tiap-tiap rumah di depan pagar itu disediakan bak sampah, ya. Terus kita juga ikut kerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur. Biasanya ini yang melakukan ayah, ya. Ayah biasanya bersama dengan warga itu membersihkan selokan.
Atau kita juga bisa mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan di sekitar rumah kita atau halaman rumah kita. Nah, kerja bakti ini harus kita lakukan secara rutin ya anak-anak, jangan cuma 1 bulan sekali. Nanti sampahnya jadi menumpuk tidak sedap dipandang mata. Karena kalau lingkungan kita bersih, semua menjadi nyaman. Ya. Nah, itu tadi materi hari ini yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Kiranya sudah cukup, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.